Mungkin di antara kalian ada yang udah sering pakai layanan dari BPJS Kesehatan buat berobat. Tapi kalian tahu nggak sih apa aja penyakit-penyakit yang ditanggung BPJS itu? Nah, daripada penasaran, yuk kita bahas. Hai, balik lagi sama aku Stella di Generasi Cuan. Kalau di video sebelumnya, aku udah bahas panjang kali lebar soal BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sekarang aku mau bahas soal BPJS yang satu lagi nih, yaitu BPJS Kesehatan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, aku tuh udah sempat nanya-nanya ke beberapa orang soal BPJS Kesehatan ini. Nah, kira-kira mereka tahu nggak ya apa aja fungsi dan layanan yang dikasih BPJS Kesehatan? Punya BPJS Kesehatan sama Ketenagakerjaan nggak sih? Punya dong. Punya, didaftarkan dari kantor. Punya. Dua-duanya punya. Kalau kesehatan ada, tapi kalau ketenagakerjaan belum ada. Aku punya BPJS Kesehatan. Kalau ketenagakerjaan kayaknya nggak punya gitu. Tahu nggak manfaatnya apa? Kesehatan buat proteksi kesehatan kita. Untuk melindungi dan sebagai proteksi. Jujur nggak tahu. Kalau mau periksa ke rumah sakit gitu. Terus ya kalau misalnya sakit ya pakai BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan kayak asuransi doang gitu nggak sih? Cuma dari pemerintah. Terus kayak ada tier-tiernya gitu, tier 1, 2, 3 kalau nggak salah ya. Tahu nggak penyakit apa aja yang ditanggung sama BPJS Kesehatan? Kalau penyakit apa aja kayaknya yang selama aku sakitku pasti ditanggung sama BPJS Kesehatan. Cuma ada beberapa kayak misalnya cek darah yang nggak di cover sama BPJS Kesehatan. Wah, setahu aku semua penyakit ternyata enggak ya? Harusnya sih semuanya nggak sih? Nggak tahu deh. Kalau untuk detailnya kurang tahu, tapi kalau dari pengalaman sampai ke operasi usus buntu pun kayaknya aku pernah di cover full oleh BPJS Kesehatan. Dulu sempet sakit, terus sempet nyari tahu bisa ditanggung tuh sama BPJS, cuman pas sakitnya hilang jadi nggak dilanjutin. Kalau selain itu kayaknya cuma sakit-sakit kecil sih, itu kan di vaskes terdekat ya, puskesmas gitu. Kalau itu di full juga sih untuk klaimnya, kayak sakit kemarin COVID juga. Contohnya dari pengalaman aku ya, pengalaman pribadiku kayak aku pernah sakit mata, misalnya itu ditanggung full. Terus kalau misalkan kayak sakit-sakit ringan seperti flu, demam, itu ketika aku datang ke vaskes pertama pasti ditanggung sih sama BPJS. Batuk pilek, terus buat anak itu juga bisa di cover sama BPJS. Tapi yang paling pernah sih terasa banget manfaatnya ketika dirawat inap sakit lambung, itu full cover. Wah, ternyata dari ke-6 orang tadi, banyak yang belum tahu pasti apa aja pelayanan dan penyakit yang bisa di-cover sama BPJS Kesehatan. Kalian gitu juga nggak sih? Padahal, peserta BPJS ini tuh udah banyak banget loh. Per 1 September 2023 aja, masyarakat Indonesia yang udah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan tuh totalnya lebih dari 262 juta jiwa. Ya, sekitar 94,60% lah dari jumlah penduduk tanah air. Tapi mungkin kayak 6 orang yang tadi aku tanyain, mayoritas peserta lainnya juga masih belum tahu nih seluruh manfaat dari BPJS Kesehatan. Nah, sekarang kita masuk nih ke pembahasan manfaat dari BPJS Kesehatan. Pertama, penyakit apa aja sih yang ditanggung BPJS? Ketentuan terkait jenis-jenis penyakit yang pengobatannya ditanggung BPJS Kesehatan tuh tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014. Dari vertigo, pneumonia, diabetes mellitus, sampai penyakit kulit kayak herpes, hampir semua penyakit bisa diklaim pakai BPJS Kesehatan. Kalau di total sih, ada 144 penyakit yang ditanggung BPJS. Tapi selain penyakit-penyakit tadi, BPJS juga bisa dipakai untuk layanan berobat penyakit kronis. Menurut Asisten Deputi Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Agustian Fardianto, BPJS Kesehatan itu menjamin semua penyakit kronis. Namun, hal ini harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Nah, beberapa contoh penyakit kronis yang ditanggung BPJS Kesehatan tuh ada jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, hemofilia atau kelainan pembekuan darah, talasemia atau kelainan darah, leukemia atau kanker darah, dan sirosis hati atau gangguan hati. Tapi ternyata nggak cuma soal penyakit kronis aja loh. BPJS Kesehatan juga bisa dimanfaatkan untuk pengobatan penyakit mental. Untuk pengobatan penyakit mental menggunakan BPJS Kesehatan, serta harus menyiapkan syarat-syarat seperti kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat, fotokopi kartu BPJS Kesehatan atau KIS, fotokopi KTP dan KK, hasil diagnosis dokter, dan surat rujukan dari Vaskes tingkat 1 untuk Vaskes tingkat lanjut. Dan nggak cuma buat klaim obat aja.
BPJS Kesehatan juga menjamin tindakan psikoterapi dan prosedur tes diagnostik kesehatan jiwa juga. Kalau tadi udah dibahas nih soal penyakit apa aja yang bisa ditanggung BPJS, sekarang kita lanjut ke alat kesehatan apa aja yang bisa kita klaim pakai BPJS. Alat kesehatan di sini maksudnya bukan tabung oksigen atau infus gitu, bukan ya, tapi alat yang spesifik membantu kesehatan dan produktivitas kita. Di antaranya ada kacamata, alat bantu dengar, protesa alat gerak kayak kaki atau tangan palsu, protesa gigi atau gigi palsu, korset tulang belakang, collar neck, dan crook. Nah, ketujuh alat bantu kesehatan ini ditanggung oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan biaya maksimalnya ya. Jadi, kalau untuk kacamata, BPJS Kesehatan itu ngasih biaya pertanggungan sebesar Rp165.000 untuk kelas 3, Rp220.000 untuk kelas 2, dan Rp330.000 untuk kelas 1. Jadi kalau misalnya harga kacamata yang mau kamu beli harganya tuh Rp500.000 dan BPJS kamu itu kelas 1, artinya kamu dapat subsidi Rp330.000 aja. Begitu pula dengan alat bantu kesehatan yang lainnya ya. Biaya pertanggungannya beda-beda tiap alat. Untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa baca di sini. Nah, untuk cara klaimnya harus melewati prosedur-prosedur yang udah ditentuin. Gini nih caranya. Gak cuma soal penyakit yang general ya. Ternyata BPJS ini juga bisa dimanfaatin untuk pengobatan dan perawatan yang spesifik untuk gigi. Ada 8 jenis perawatan gigi yang jadi tanggungan BPJS. Yang pertama, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis. Terus, premedikasi atau pengobatan tahap awal. Biasanya tuh pemberian obat-obatan pereda nyeri sampai antibiotik. Selain itu, ada kegawat daruratan orodental atau kondisi serius pada gigi, gusi, ataupun rahang. Lalu ada juga pencabutan gigi sulung atau gigi susu dengan metode topikal atau infiltrasi. Lalu obat pasca ekstraksi atau obat setelah pencabutan gigi, tambal gigi dan scaling atau pembersihan karang gigi yang sesuai dengan indikasi medis. Biaya pelayanan gigi ini tuh dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut sesuai dengan sistem rujukan yang berlaku. Nah, kalau pelayanan gigi kayak pasang behel atau perawatan behel kayak aku sekarang gini nih, itu tuh nggak ditanggung BPJS guys. Soalnya pemasangan behel ini tuh biasanya dilakukan karena alasan kecantikan atau estetik. Jadi biaya pemasangannya dan perawatannya nggak bisa diklaim pakai BPJS Kesehatan. Oke, tos dulu guys, kita senasib. 괜찮아. 괜찮아요. Buat kalian nih yang kerja sebagai pegawai pemerintah atau swasta, biasanya udah dapet privilege atau benefit iuran BPJS Kesehatan yang emang udah dibayarin kantor. Tapi buat kalian yang emang nggak nerima benefit itu, kayak misalnya karyawan yang masih dalam status kontrak, freelancer, atau bahkan yang belum bekerja, tenang aja guys, kalian tetap bisa kok untuk mendaftarkan diri kalian secara pribadi. Seperti yang udah aku jelasin panjang lebar dari tadi, BPJS Kesehatan ini tuh banyak banget manfaatnya. Jadi buat kamu yang belum punya asuransi kesehatan, sebaiknya daftar BPJS Kesehatan ini buat jadi alternatif asuransi dan sebagai tindakan preventif kalau ada sakit-sakit. Cara daftarnya juga gampang kok. Bisa cek di website resmi BPJS Kesehatan atau download aplikasi mobile JKN. Wah, setelah aku omongin panjang lebar, baru tahu juga nih kalau ternyata fungsi dan manfaat BPJS Kesehatan tuh banyak banget ya. Tapi kalau aku pribadi sih belum pernah coba klaim atau berobat pakai BPJS Kesehatan. Nah, kalau kalian udah pernah coba klaim atau berobat pakai BPJS Kesehatan belum? Coba share di komen ya. Makasih yang udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video Generasi Cuan edisi lainnya.